Oke, selamat siang. Karena tanggal 8 Maret akan diperingati Hari Wanita Internasional, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar Hari Wanita Internasional. Bagaimana, Bu? Iya, siap. Oke. Yang pertama, menurut Ibu, mengapa perlu diperingati Hari Wanita Internasional? Iya, jadi mengapa perlu diperingati Hari Wanita Internasional? Jadi, Hari Wanita Internasional itu, berawal dari tahun 1900-an, di mana terjadi ekspansi industri besar-besaran pada saat itu ya. Dan pada saat itu, terjadi banyak konflik di antara wanita, terjadi penindasan di antara kaum Hawa, sehingga wanita-wanita pada zaman itu meminta agar adanya perubahan, sehingga mereka meminta adanya kesetaraan gender ya. Nah, berkaitan dengan itu, apa perlu diperingati Hari Wanita Internasional itu agar wanita-wanita itu tahu, itu kan agar wanita-wanita baik di Indonesia, di dunia tahu bagaimana upaya orang-orang terdahulu untuk mengangkat harkat dan martabat wanita-wanita ya, supaya mereka lebih dihargai, supaya mereka lebih bisa berkiprah dimanapun baik di dunia politik, di dunia pemerintahan, di lembaga-lembaga swasta, gitu kan. Itu. Yang selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mengenai statement bahwa wanita tidak perlu berpendidikan tinggi karena setelah menikah wanita hanya akan menjadi ibu rumah tangga biasa? Itu statement yang salah. Ya, itu menjadi statement yang salah. Kenapa salah? Walaupun wanita itu hanya menjadi ibu rumah tangga, dia harus pintar. Kenapa dia harus pintar? Dia harus minimal memiliki pendidikan, ya. Kenapa? Ketika ibunya pintar, dia akan menularkan kepintarannya kepada anak-anaknya. Dan ketika anak-anak tersebut diasuh oleh ibu yang memang mengerti bagaimana mengasuh anak, bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak dengan yang benar, memberikan perhatian kepada keluarganya, insya Allah nanti anak-anak yang lahir dari keluarga yang memang ibunya pintar, itu pun akan memiliki karakter yang baik. Sehingga ketika anak-anak itu berasal dari keluarga yang memiliki karakter yang baik, di masyarakat pun dia akan memiliki karakter yang baik juga, gitu kan. Kita bayangkan ketika memang kalau di dalam keluarga itu misalnya terbiasa dengan bahasa-bahasa yang kasar, maka anak itu di luar juga akan berbahasa yang kasar. Makanya statement itu salah kan. Jadi walaupun ibu itu memang dia memang hanya sebagai ibu rumah tangga, tetap pendidikan harus penting, gitu kan. Apalagi ketika memang ibu itu memang memiliki karir di luar dari hanya sekedar ibu rumah tangga. Tapi dengan catatan satu, walaupun karir ibu dimanapun karirnya, tetap keluarga yang nomor satu. Ya. Siap, Bu. Selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu memposisikan diri sebagai istri, ibu dari anak-anak, serta seorang pemimpin dalam sebuah sekolah? Kalau saya memposisikan diri saya, jadi begini. Ketika saya di rumah, saya wajib menjadi istri yang selalu tunduk kepada suami, ya, menjadi ibu yang selalu bisa memberikan perhatian kepada anak-anak. Tetapi begitu saya di sekolah, begitu saya bekerja, saya harus fokus kepada pekerjaan saya. Ya, contoh buat kalau apa yang menjadi pengalaman ibu ya. Ketika anak-anak ibu masih kecil, ketika ibu bekerja, ibu fokus di pekerjaan ibu, anak-anak ibu berikan kepada asisten rumah tangga. Tetapi begitu sampai di rumah, asisten rumah tangga ibu tidak boleh memegang anak ibu. Karena anak ibu itu udah menjadi tanggung jawab ibu. Gitu kan. Begitu juga dengan kepentingan keluarga yang lain. Ya. Selanjutnya, kasus kejahatan terbesar yang banyak dialami oleh sebagian besar wanita di dunia adalah pelecehan. Lalu, bagaimana pendapat Ibu mengenai pelecehan yang kerap kali menimpa kaum wanita? Iya, memang semakin kesini kita lihat ya berita-berita baik di televisi, di koran, kemudian di media sosial, pelecehan-pelecehan wanita itu semakin pokoknya semakin marak gitu kan. Terus terang membuat sedih ya, membuat sedih bukan hanya saya pribadi tetapi
mungkin wanita-wanita di dunia, di Indonesia gitu kan, itu. Nah, intinya kita menjaga diri kita dulu deh. Kita menjaga diri kita. Kita tidak perlu kita meminta orang untuk nggak usah melakukan pelecehan apa segala macam. Tetapi kalau memang diri kita memang mengundang, itu kan itu juga bahaya. Makanya untuk anak-anak ibu itu kan berpakaianlah yang sopan, bertutur katalah yang sopan, gitu kan, body language yang sopan, gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, orang melakukan pelecehan tidak murni dari niat orang itu sendiri, gitu kan. Bisa jadi dari diri kita yang memancing. Contoh misalnya kita memakai pakaian mini, tadinya orang tidak berpikiran untuk berbuat macam-macam. Ketika kita melihat kita berpakaian mini, timbul isengnya orang, gitu kan. Jadi itu yang jelas, di samping kita membentengi diri kita dengan berpakaian yang sopan, dengan tutur kata yang sopan, dengan berperilaku yang sopan, ya. Kemudian kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjalankan perintah agama deh, menjalankan perintah agama. Karena apa? Benteng yang paling kuat adalah agama, gitu kan. Ketika memang kita sudah menjalankan ajaran yang diberikan oleh yang diajarkan oleh agama kita kan insya Allah dimanapun kita berada kita akan sesuai, gitu kan, sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Selanjutnya, sejak dulu wanita selalu ditekankan dengan ekspektasi sosial yang berlebihan, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, usia menikah, dan juga lain sebagainya. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih cara menghadapi standar sosial yang berlebihan seperti itu? Kalau standar sosial yang berlebihan sebaiknya nggak usah diikutin, ya. Kenapa? Kita hidup sebaiknya wajar-wajar saja. Karena kalau kita sudah standar sosial yang tinggi, sementara kita hanya kebutuhan kemampuan kita hanya tidak bisa mencapai standar sosial kita, akibatnya itu tadi terjadilah penyimpangan, gitu kan, entah penyimpangan perilaku, entah penyimpangan yang berakibat nanti terjadi kriminal segala macam. Jadi bersikaplah sewajarnya, jalankan apa yang menjadi tuntutan untuk kita sewajarnya, gitu kan. Jangan berlebihan, karena hal-hal yang berlebihan itu tidak baik, ya. Hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi menjadilah pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau memang pribadi kita pribadi kita memang harusnya, gitu kan, style kita seperti ini, ya jangan kita melihat ke orang lain, gitu kan. Karena orang lain menurut kita bagus, tapi begitu kita pakai di diri kita belum tentu bagus, gitu kan. Itu ya. Jadi intinya kita melaksanakan kehidupan sosial kita itu sesuai dengan kepribadian kita. Jangan mengada-ngada. Ketika kita mengada-ngada, dampaknya pasti tidak bagus. Selanjutnya, menurut Ibu, wanita tangguh itu seperti apa? Wanita tangguh adalah wanita yang punya prinsip. Ya, wanita tangguh adalah yang punya prinsip. Ketika memang dia berprinsip bahwa apa yang dia laksanakan itu benar, ya, laksanakan. Tetapi ketika memang apa yang dia laksanakan menurut apa yang dia laksanakan menurut orang tidak baik, tetapi menurut dia baik tapi jangan egois, ya. Jangan menganggap diri kita selalu benar, tidak. Tetapi kita tetap dengan ilmu yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita miliki, kemudian dengan kita berkonsultasi dengan orang-orang yang memang bisa mendukung kita untuk kita lebih baik, gitu kan. Bisa kita jalankan prinsip kita. Tetapi kalau memang prinsip kita itu ternyata memang tidak baik, gitu kan, ternyata memang tanda kutip rada menyimpang, gitu kan, ya kita harus luruskan lagi, gitu ya. Jadi itu wanita tangguh itu seperti itu. Yang pertama, dia harus memiliki prinsip, dia harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Kemudian dia harus menjalankan perintah agamanya. Kemudian dia bisa menempatkan diri dimanapun juga dia berada, dia bisa menempatkan diri.
Ketika dia berada di golongan menengah ke bawah, dia harus bisa menyesuaikan diri. Golongan menengah ke atas, dia juga harus bisa menyesuaikan diri. Intinya, dimanapun dia berada, dia membawa aura positif, ya, di lingkungan tempat dia berada. Itu wanita tangguh. Selanjutnya nih Bu, sebagai seorang wanita, menurut Ibu hal apa aja nih yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan mengapresiasi diri sendiri? Sebagai seorang wanita yang bisa menghargai dan mengapresiasi diri sendiri, ya, supaya intinya, supaya orang menghargai kita, kita hargai diri. Ya, bagaimana kita menghargai diri kita? Menghargai diri kita, yaitu tadi dengan berpakaian yang sopan. Ya, kalau kita berpakaian yang sopan, insya Allah orang akan menghargai kita. Dengan bertutur kata yang sopan, ketika kita bertutur kata yang sopan, orang akan menghargai kita. Dengan berperilaku yang sopan, berkarakter, insya Allah orang akan menghargai kita. Kemudian dengan cara kita banyak bersosialisasi, kita banyak memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan. Insya Allah ketika kita bersosialisasi dengan orang, kita ringan tangan, orang banyak yang akan menghargai. Terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk wanita di seluruh dunia? Harapan saya untuk wanita di seluruh dunia adalah kembali kita menjalankan ajaran agama apapun, ya, yang memang menjadi keyakinan kita. Ketika memang kita berpatokan kepada agama kita, insya Allah dunia akan nyaman, karena katanya baiknya dunia ketika wanitanya baik, ya. Karena apa? Pendidikan di anak-anak itu berawal dari pendidikan di rumah. Yang lebih banyak memberikan pendidikan di rumah adalah ibu. Dan ketika ibu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, insya Allah anak-anak juga akan baik. Jadi harapan saya untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita di dunia, mari kita sama-sama didik anak-anak kita, buat yang masih gadis, buat anak-anak nanti ketika menjadi ibu rumah tangga, itu kan didik anak-anak kita dengan menggunakan agama. Karena ketika kita menggunakan agama, insya Allah apapun nanti hasilnya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang baik, anak-anak yang nanti akan bertanggung jawab kepada apapun yang diberikan kepada mereka. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.